Pemirsa, dalam berinvestasi di tahun 2015, masyarakat Indonesia mengharapkan imbal hasil sebesar rata-rata 14,5%. Bagaimanakah caranya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Putut Endro Adanowari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Mbak Chandra. Pak Putut, langsung saja, apakah mungkin mendapatkan imbal hasil sebesar 14,5% ini untuk investasi di tahun 2015? Sangat dimungkinkan. Caranya bagaimana? Tentunya ada beberapa tantangan yang harus dilakukan investor untuk mendapatkan 14,5 tadi. Jadi seperti kita ketahui, sebagian besar dari masyarakat Indonesia berinvestasi sebagian besar saat ini ada di deposito. Dan kita tahu bahwa suku bunga deposito itu jauh di bawahnya 14,5% tadi. Nah ini caranya tadi saya bilang mungkin dilakukan seperti apa? Bisa dilakukan dengan melakukan kombinasi investasi, tidak melulu hanya di deposito, tapi juga mengkombinasikan dengan instrumen lain yang dapat memberikan return. Akhirnya nanti 14% tadi. Oke, kalau berbicara mengenai instrumen investasi, kiranya apa saja yang bisa kita manfaatkan? Jadi ya sesuai dengan zamannya sekarang, rasanya nggak heran kita juga harus memanfaatkan peluang investasi yang ada di pasar modal. Sebagai gambaran gini ya, kalau kita ngambil 10 tahun terakhir gitu, kinerja dari pasar modal kita tuh bisa memberikan berapa sih buat investor di Indonesia saat ini. Jadi pasar modal di Indonesia saat ini dapat memberikan tingkat pengembalian kalau kita berinvestasi di pasar modal, terutama saham, itu rata-rata tingkat pengembaliannya 20% per tahun, di rata-ratakan 10 tahun. Kalau kita berinvestasi di pasar hutang atau biasa dikenal dengan namanya obligasi, tingkat pengembaliannya antara 13%. Dan kalau kita berinvestasi di instrumen pasar uang, 10 tahun terakhir ini mungkin rata-ratanya 6%. Nah, ini yang kita harus kombinasikan dari ketiga kelas aset ini untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Jadi justru harus dikombinasikan Pak, jangan hanya dipilih satu jenis instrumen. Kenapa begitu? Ya, teorinya investasi gini, ada kata-kata bijak yang bilang bahwa dalam berinvestasi jangan pernah berinvestasi hanya dalam satu keranjang. Itu artinya harus melakukan investasi di beberapa keranjang supaya apa? Resiko investasinya bisa juga disebar. Oke, tapi barangkali bagi pemirsa di rumah yang masih awam ini Pak ya, kira pastinya ini butuh contoh konkret kiranya untuk dengan komposisi tadi mengalokasikan aset di deposito, obligasi, saham. Bagaimana kiranya? Oke, jadi kalau kita asumsikan kira-kira kita bisa mengalokasikan 1 juta per bulan dari uang kita untuk kita investasikan selama 10 tahun. Selama Jadi 10 tahun. kalau kita ngomong dari situ aja 1 juta per bulan, setahun 12 juta, kali 10 tahun kira-kira 120 juta. Nah, kita ambil tadi ke contoh pertama, alternatif pertama, di mana yang pertama itu 80% pasar uang, 10% obligasi, 10% saham. Dari 1 juta yang tadi tiap bulan dikumpulkan selama 10 tahun itu dapat menghasilkan 191 juta. Jadi dari 120 juta berkembang jadi 191. Masuk ke alternatif ketiga, katakanlah dia mengalokasikan 40% di pasar uang, 30% di obligasi dan 30% di saham, dapat menghasilkan 257 juta. Jadi ngebayang 120 udah 2 kalinya tuh. Betul. Gitu. Tapi kalau kayak tadi saya bilang alternatif terakhir di mana dia lebih paham pasar saham, itu 70%-nya di saham, 10% obligasi dan 20% pasar uang. 1 juta per bulan selama 10 tahun itu bisa menghasilkan 340 juta rupiah. Oke, tapi untuk memilih persentasenya saya sudah cukup membingungkan ini Pak. Apalagi kalau kita tidak punya pengetahuan lebih tentang saham, obligasi. Cara yang paling gampang, barangkali ada saran dari Pak Putut? Itu tadi, kembali lagi kita kalau mau tanya saran itu harusnya ke ahlinya gitu. Rasanya nggak salah tanya ke fund manager atau manajer investasi. Itu bisa nanya ke agen penjual kita dan juga teman-teman juga yang mempunyai sertifikasi dalam hal berinvestasi itu boleh ditanyain. Dan hal-hal semacam ini buat kami ini adalah hal yang biasa dan kami dengan senang hati akan bisa menjelaskan jenis reksadana apa yang cocok buat masing-masing investor dan menentukan jangka waktunya. Baiklah Pak Putut, terima kasih banyak atas informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh